Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat tercinta yang dirahmati Allah, alhamdulillah bersyukur kepada Allah sampai hari ini ibadah saum Ramadan kita sudah kita jalani kurang lebih 20 hari dan sekarang memasuki Ashrul Awakhir, 10 hari terakhir bulan Ramadan. Kalau memasuki Ashrul Awakhir biasanya ada ibadah favorit yang selalu kita bahas, yakni Lailatul Qadar. Keutamaan Lailatul Qadar sudah kita ketahui bersama, sebagaimana dalam Al-Quran surat Al-Qadar, Lailatul Qadri khairum min alfi syahri, bahwa malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi kalau satu malam Lailatul Qadar dikonversi dengan 1000 bulan saja, itu kelipatannya sudah sangat besar. Kalau dinisbahkan kepada usia kita, 1000 bulan itu 83 tahun. Sedangkan rata-rata umur umat Nabi Muhammad itu, kata Rasulullah, umur ummati baina sittin wa sab'in. Umur umatku antara 60 sampai 70 tahun. Jadi kalau kita mendapatkan satu malam Lailatul Qadar, itu sama artinya dengan kita mengisi usia kita selama 83 tahun dengan ibadah. Lebih tinggi lagi dalam ayat ini, khairum min, jadi lebih baik dari 1000 bulan. Jadi sudah 1000 bulan itu sangat baik, ditingkatkan lagi khairum min, satu malam Lailatul Qadar lebih baik dibanding dengan 1000 bulan. Nah, permasalahannya adalah bagaimana kita bisa meraih keutamaan Lailatul Qadar. Nah, tentu ya, ini tidak bisa diraih dengan cara yang biasa-biasa. Logikanya begini. Keutamaan Lailatul Qadar berada pada level yang tinggi. Keutamaan yang tinggi sekali. Sampai kurang lebih dikonversi dengan usia kita 83 tahun yang diisi dengan ibadah sepenuhnya. Nah, tentu logikanya untuk mendapat posisi yang tinggi, untuk mencapai posisi yang tinggi, maka harus diraih dengan cara-cara yang tidak biasa. Artinya bukan cara-cara standar, tapi harus dengan cara-cara yang maksimal, cara-cara yang optimal, dengan mujahadah yang sungguh-sungguh. Dalam hadis Rasulullah SAW dikatakan di sini bahwa hadis dari Aisyah, karena Rasulullah SAW yajtahidu fi Ramadana ma la yajtahidu fi ghairihi. Rasulullah itu bersungguh-sungguh bermujahadah pada bulan Ramadan melebihi daripada bermujahadah selain bulan Ramadan. Wa fil asril awakhir minhu ma la yajtahidu fi ghairihi. Dan pada 10 hari terakhir bulan Ramadan lebih ditingkatkan lagi mujahadah Rasulullah melebihi ketika sebelum Ashrul Awakhir. Jadi tingkatannya begitu. Di luar bulan Ramadan frekuensinya dinaikkan ketika masuk bulan Ramadan. Pada bulan Ramadan frekuensinya dinaikkan pada 10 hari terakhir bulan Ramadan. Nah, sehingga dalam hadis yang lain Rasulullah SAW, karena Rasulullah SAW idza dakhala al-ashrul awakhir min Ramadana, bahwa apabila Rasulullah SAW masuk kepada 10 hari terakhir bulan Ramadan, ahyal laila, Rasulullah menghidupkan malam itu, wa ayqadha ahlah, dan kemudian membangunkan keluarganya, wajadda wasaddal mi'zar, dan kemudian Rasulullah menguatkan tali ikatan, ya, tali ikatannya. Maksudnya di sini Rasulullah tidak
melakukan hubungan suami istri, menjauhi istrinya, begitulah, menjauhi istrinya. Paling tidak ada sifat nih, 3 sifat dalam menghadapi Asyura Al-Awakhir Rasulullah. Pertama, ahyal laila, menghidupkan malam. Artinya menghidupkan malam itu malam-malam Lailatul Qadar, atau ketika mencari malam Lailatul Qadar, Rasulullah menghidupkannya dengan ibadah yang secara kualitas dan kuantitas ditingkatkan. Yang kedua, wa iqadu ahlah, bukan hanya sendiri tetapi juga keluarganya, istri dan mungkin anak-anaknya. Wa jadda, dan bersungguh-sungguh, wa saddal mi'zar, dan kemudian tidak melakukan hubungan atau komunikasi dengan istri sekalipun. Nah, ini menunjukkan kesungguhan dalam mencari Lailatul Qadar. Ini yang harus kita sadari. Jadi ketika umpamanya pada malam-malam kita mau mencari Lailatul Qadar, mendadak ada kantuk, ya, ngantuk yang sangat berat, atau umpamanya badan lemes, hoream tepurun, dan sangat kuat hoream jeung tepurun teh. Ditambah lagi umpamanya ada keinginan sahwati dengan pasangan, dengan istri atau suami. Nah, semua itu harus dihadapi dengan cara bagaimana menghindari agar kita tetap bisa melaksanakan ibadah mencari malam Lailatul Qadar dengan maksimal, dengan baik. Kemudian dalam hadis yang lain, apa yang harus dilakukan ketika mencari Lailatul Qadar? Ara'aita in alimtu ayu lailatin Lailatul Qadri ma aqulu fiha. Kata Siti Aisyah, wahai Rasulullah, apabila aku mengetahui malam Lailatul Qadar, maka apakah yang aku ucapkan padanya pada saat malam Lailatul Qadar itu? Rasulullah kemudian bersabda, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ucapkanlah kalimat itu, doa itu. Allahumma ya Allah, innaka afuun, sesungguhnya engkau maha pemaaf, tuhibbul afwa, dan engkau senang memaafkan, senang memberi maaf, fa'fu anni, maka maafkanlah aku, ampunilah aku. Nah, dari doa ini saja sudah memperlihatkan betapa mujahadah dalam berdoa juga harus betul-betul ditingkatkan. Jadi tidak tingkat kekhusyuannya juga harus ditingkatkan. Tidak standar begitu. Lihat aja dalam bahasanya, Allahumma innaka afuun. Ya Allah, sesungguhnya engkau maha pemaaf. Innaka, sesungguhnya engkau afuun, maha pemaaf. Jadi yakini oleh kita bahwa Allah itu maha pemaaf. Jadi sudah terbayangkan ketika menyebut Allah maha pemaaf, maka Allah akan memaafkan. Nah, yang kedua, tuhibbul afwa, Allah memang senang memaafkan. Ketika terbayang dalam pikiran kita Allah maha pemaaf dan Allah senang untuk memaafkan kesalahan hamba, maka kemudian kembali kepada pikiran kita dan pengakuan kita bahwa kita punya banyak dosa, kita punya banyak kesalahan, yang besar, yang kecil, yang sengaja, yang tidak sengaja, yang tersembunyi atau yang terang-terangan. Kemudian hadirkan semua dosa-dosa dan kesalahan kita dalam pikiran kita. Kalau perlu diucapkan, ya Allah, saya punya dosa anu. Kenapa perlu menghadirkan memori kita terhadap dosa yang pernah kita lakukan? Karena kadang-kadang apa yang kita lakukan ini tidak merasa dosa. Nah, pada saat malam Lailatul Qadar, hadirkan semua perbuatan dosa kita. Kalau umpamanya tidak bisa menghadirkan semua dosa-dosa kita dalam ucapan kita, dalam pikiran kita, maka dengan bahasa ini, dalam hadis yang lain, istighfar sajalah. Kalau umpamanya kita tidak mampu mengucapkan apa keinginan kita dalam doa itu, atau sejauh mana dosa yang pernah kita lakukan, cukup disimpulkan dalam sebuah doa, yakni beristighfar dengan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalimat Allahumma innaka afuun, kita meyakinkan bahwa Allah maha pemaaf.
kita meyakinkan bahwa Allah senang untuk memaafkan kesalahan hambanya, dan kita mengakui bahwa kesalahan kita, dosa kita sangat-sangat besar, maka kemudian permohonannya, fa'fu anni, ya Allah maafkan aku ya Allah, ampuni aku ya Allah, sebesar apapun dosaku ya Allah. Nah di situ dalam mengucapkan doa ini tentu juga tidak dalam suasana kebatinan yang standar, tapi kebatinan yang dalam, kebatinan yang mengakui segala dosa dengan adanya keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Pemaaf dan akan memaafkan dosa-dosa kita. Jadi intinya Lailatul Qadar adalah sebuah kondisi di mana malam itu sangat penuh dengan barokah, sangat mulia, dengan level yang sangat tinggi. Maka untuk memperoleh Lailatul Qadar tidak bisa dilakukan dengan cara-cara yang standar, tetapi harus beberapa tingkat ya ekstra khusyuk, ekstra kuat keterikatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Al-ujrah biqadril masyaqqah. Pahala itu, upah itu disesuaikan dengan masyaqqahnya, dengan tingkat keberatan kita dalam melakukan sebuah pekerjaan, melakukan sebuah perbuatan. Perbuatan mencari Lailatul Qadar itu berat, karena kita akan memperoleh derajat yang cukup tinggi, yakni Lailatul Qadar dan segala keutamaannya. Oleh karena itu maka mujahadah dan sabar ketika beribadah pada malam itu adalah modal yang paling utama. Saya kira demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan keutamaan dan keberkahan Lailatul Qadar. Terakhir, hadis yang dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, pada bulan Ramadan itu ada suatu hari yang sangat mulia, yakni keutamaan 1000 bulan. Maka siapa yang terhalang dari kebaikannya, sungguh dia telah dijauhkan dari kebaikan. Jadi jangan sampai kita terhalang dari memperoleh kebaikan Lailatul Qadar. Ya, terhalangnya dengan apa? Yaitu dengan berbagai godaan yang ada pada saat itu. Maka semua godaan, hambatan itu dengan sungguh-sungguh kita hindari, kita jauhi, dan kita fokus untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.